bini awak, ibu-ibu melahirkan anak, operasi sesar atau normal, itu setiap sudah melahirkan anak disuruh puasa oleh dokter, tidak minum, tidak makan sampai takontui. Iya atau enggak? Rupanya bukan hanya Nabi saja berpuasa, orang kafir pun juga berpuasa. Rupanya bukan hanya orang kafir saja berpuasa, binatang pun ikut berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa yang kita kerjakan ini bukan kita saja yang berpuasa. Orang-orang dahulu juga berpuasa. Para nabi, para rasul berpuasa. 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, seluruh nabi itu berpuasa. Jadi puasa yang kita kerjakan ini Pak, bukan kita saja yang berpuasa, orang dahulu juga berpuasa. Karena Allah menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Para nabi berpuasa. Adam alaihissalam berpuasa. Kapan puasa Nabi Adam alaihissalam? Adam puasa 2 kali dalam 1 bulan. Kalau hitungannya 1 bulan, 2 kali Adam berpuasa. Kapan Adam berpuasa? Yang pertama, Adam berpuasa pada bulan terang yang ditandai dengan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, atau tanggal 13, 14, 15 yang dinamakan dengan nama Ayyamul Bid. Itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, puasa pada bulan gelap tanggal 28, 29, 30 yang dinamakan dengan Ayyamul Sud, puasa Nabi Adam alaihissalam. Idris alaihissalam berpuasa. Kapan puasa Nabi Idris? 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan 41 hari. Nuh alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diturunkan oleh Allah kepada kaumnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ammah. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Berdakwah bersama kaumnya, bukan pagi, bukan siang, bukan malam, laila wan nahara, siang dan malam 24 jam, anytime, every time, selama 950 tahun. Coba bayangkan berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berpuasa? 1 tahun 365 hari, dipotong 2 hari hari raya, hari lebaran, berarti 363 hari. Nabi Idris alaihissalam berpuasa, Nuh alaihissalam berpuasa, Musa alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Musa alaihissalam berpuasa? Nabi Musa berpuasa ketika menjemput wahyu di semenanjung Sinai, di bukit Tursina. Allah perintahkan Nabi Musa untuk melaksanakan puasa 30 hari, disempurnakan menjadi 10 hari, totalnya 40 hari. Daud alaihissalam berpuasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, sampai Nabi Daud diwafatkan oleh Allah. Yunus alaihissalam berpuasa. Kapan Yunus berpuasa? Ketika dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ketika berada dalam perut ikan, Allah perintahkan Yunus untuk berpuasa sebagai salah satu syarat mendapatkan ampunan. Maka Yunus alaihissalam berpuasa. Berapa lama Yunus berpuasa? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Ayub alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Ayub berpuasa? Ketika Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah. Selama diberikan penyakit, Nabi Ayub senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Jadi rupanya puasa ini bukan kita saja, orang-orang dulu juga berpuasa. Para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Maka digunakan oleh Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Rupanya bukan para nabi saja yang berpuasa, orang kafir pun berpuasa. Orang kafir pun berpuasa. Sekarang saya tanya pada jamaah, bahasa puasa ini Pak, bukan bahasa Quran. Jadi kalau Bapak mengenal istilah puasa, huruf P, U, A, S, A, puasa, itu bukan bahasa Quran. Kalau bahasa Quran, as-saum, as-siyam, filughatil al-imsa. Puasa ini bahasa Sanskerta.
diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dulu kita tanya dengan orang kafir, agama Hindu kuno, kalau mereka ingin mati dalam keadaan mulia, mati dalam mulia, mati keadaan yang paling mulia, menurut agama Hindu kuno itu adalah mati dengan cara muksoh. Muksoh itu badannya mengetek, hilang. Itu namanya muksoh. Muksoh itu dalam agama Hindu kuno hanya didapat dengan 3 ritual: tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Amalan ini dinamakan dengan nama upawasa, diadopsi ke Indonesia menjadi puasa. Orang Hindu berpuasa, orang Buddha berpuasa, orang Yahudi berpuasa, Nasaro berpuasa, Majusi penyembah api pun berpuasa. Kapan mereka berpuasa? Kalau apinya padam, mereka puasa 3 bulan berturut-turut. Rupanya bukan hanya Nabi saja berpuasa, orang kafir pun juga berpuasa. Rupanya bukan hanya orang kafir saja berpuasa, binatang pun ikut berpuasa. Ular kalau omu mengganti kulit, itu mesti puasa 40 hari 40 malam. Kepompong kalau ingin berubah jadi kupu-kupu, itu mesti puasa 7 hari 7 malam. Cipui nan di belakang rumah awak ni, itu kalau ingin dia lama bertahan hidupnya, itu mesti puasa 1 hari 12 jam, mempertahankan metabolismenya. Kalau siput tak berpuasa 12 jam 1 hari, maka umur siput ni singkat. Beruang itu berpuasa 6 sampai 8 bulan untuk mengatur metabolismenya. Ayam di Umawa, ikon dah ayam jantan ko pak, khusus ayam betino. Ayam betino ko kalau nyon mantuk batolu, kalau nyon mau, kalau bahasa kami mangogam. Kalau mangogam ni bahasa awak apa dah? Mulai bahasa Indonesia nyo mengeram. Ayam kalau nak mangogam, tolunyo ingin manote, itu ayam tu mesti puasa 21 hari. Kalau ada ayam mangogam, selama masa mangogamnya gilo mencari makannya, ikut tolu ko busuk nak akan manote dah. Jadi rupanya binatang saja berpuasa. Jadi kalau ada jemaah masjid kau tak puasa, kau lebih parah pada binatang boleh. Rupanya bukan hanya binatang saja berpuasa, dukun pun berpuasa. Jadi kalau bapak hobi ke dukun, ibu hobi ke dukun, saya sarankan bertaubatlah kepada Allah. Kalau bapak ibu belajar dengan dukun, kalau nak menyantet orang, kalau belajar ilmu santet, maaf, sebelum kita menyantet orang, dimulai ritualnya dengan puasa. Hati-hati pak, tu santetnya tajam. Atau belajar ilmu pelet. Dulu saya banyak belajar dengan guru-guru saya, tapi alhamdulillah saya sudah bertaubat. Belajar ilmu pelet, dia apa belajar ilmu pelet? Dulu ambo nak bercewek, tapi cewek ndak ada naniyo kambo doh. Maka terpaso belajar ilmu pelet. Kalau ilmu pelet tu kita belajar pak, ilmu pelet sebelum dilakukan, dimulai dengan ritual puasa, itu ilmu pelet tu manjur. Tapi kalau santet dan pelet dilakukan tanpa ritual puasa, ini pelet dan santetnya kekuatannya lemah, tidak ada kekuatan. Rupanya bukan hanya dukun saja berpuasa, dokter pun juga menyarankan pasiennya untuk berpuasa. Dokter tidak akan mau mengoperasi pasiennya sebelum pasiennya berpuasa. Bini awak, ibu-ibu melahirkan anak, operasi sesar atau normal, itu setiap sudah melahirkan anak disuruh puasa oleh dokter, tidak minum, tidak makan sampai takontui. Iyo atau ndak? Rupanya puasa ini menempatkan amalan karomah. Hari ini orang Islam tidak tahu dengan nilai ibadah puasa. Makanya orang Islam tidak paham dengan amalan yang mereka kerjakan. Puasa ini barang baru stok lama. Dalam puasa ini amalan karomah, amalan barokah.